Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan paper project management yang berjudul Evaluasi ERP Project pada perusahaan sepatu kulit XYZ menggunakan metode global efisiensi faktor. Kelompok kami yang beranggotakan Ahmad Firdan Habibi, Burhanuddin Hanantio, dan Samsul Arifin. Pendahuluan. Implementasi sistem ERP dalam dunia bisnis mempunyai resiko yang sangat tinggi, meliputi keuangan, waktu, serta hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Perusahaan sepatu kulit XYZ termasuk dalam kategori perusahaan manufaktur yang di dalamnya terdapat Departemen Human Resource, Keuangan, Pengelolaan Hubungan Pelanggan, Distribusi, Penjualan, dan Manufaktur. Untuk mengantisipasi kegagalan implementasi sistem ERP pada perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan sebuah evaluasi. Evaluasi dalam hal ini menggunakan metode global efisiensi faktor. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana melakukan evaluasi terhadap pemilihan proyek ERP dengan menggunakan metode global efisiensi faktor. Yang kedua, bagaimana menentukan kriteria pada global efisiensi faktor yang penting untuk diimplementasikan dalam pemilihan ERP project pada perusahaan sepatu kulit XYZ. Dan yang terakhir, apa sajakah rekomendasi yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan sepatu kulit XYZ dalam memilih ERP project yang akan diterapkan. Ujian pustaka, global efficiency factor merupakan kriteria secara global yang akan digunakan dalam mengukur kebutuhan perusahaan yang nantinya akan diterapkan dalam pemilihan dan implementasi ERP. Model evaluasi yang digunakan merupakan model evaluasi yang ditawarkan oleh Global Efficiency Factor. Selanjutnya, dijelaskan oleh rekan saya Burhanuddin Hanantio. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian ini kita buat untuk mempermudah kita dalam membuat paper manajemen proyek ini. Di metodologi pertama kita membuat perumusan masalah dan tujuan. Jadi kita buat landasan masalah dan tujuannya. Kemudian kita buat kajian teori dan studi literatur. Jadi setelah kita merumuskan masalah dan tujuan, kita lakukan kajian teori terkait dengan apa itu global efficiency factor, kemudian evaluasi yang ditawarkan di global efficiency factor untuk diterapkan di paper kita. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengambilan data project. Jadi di pengambilan data project ini kita ambil dari paper acuan kita lakukan analisis terhadap data yang sudah ada di paper acuan. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan pengujian menggunakan global efficiency factor. Jadi di sini data yang kita ambil dari paper acuan kita lakukan uji menggunakan metode gap factor. Jadi metode yang ada kita terapkan di data yang sudah kita dapatkan di paper acuan, apakah data yang ada sesuai jika menggunakan metode global efficiency factor ini. Setelah kita uji, kita lakukan analisis dan interpretasi data. Jadi hasil uji menggunakan metode GAP tadi kita analisis dan menghasilkan hasil analisis dan interpretasi data. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini kita lakukan kesimpulan dan saran. Jadi dari hasil analisa yang kita buat, kita lakukan kesimpulan dan saran seperti itu. Selesai. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang evaluation tree yang ditawarkan oleh metode GAP. Jadi metode GAP ini ada re-engineering dan ruang lingkup perusahaan. Di evaluasi pertama kita akan membahas tentang re-engineering. Jadi di re-engineering ini ada 3 evaluasi. Yang pertama
terkait model perusahaan, jadi kita lakukan evaluasi terkait model perusahaan sepatu kulit XYZ. Kemudian kita lakukan evaluasi kedua, yakni proses bisnis. Jadi proses bisnis yang ada di perusahaan sepatu kulit XYZ ini kita lakukan evaluasi. Kemudian di evaluasi ketiga, yakni evaluasi gap. Jadi kita lakukan evaluasi gap re-engineering. Kemudian di evaluasi kedua ada ruang lingkup perusahaan. Jadi di ruang lingkup perusahaan ini kita bagi menjadi tiga, yakni hampir sama dengan re-engineering. Ada model perusahaan, proses bisnis, kemudian infrastruktur. Di evaluasi model perusahaan hampir sama dengan re-engineering. Jadi kita membuat evaluasi terkait model perusahaannya. Kemudian di evaluasi kedua kita lakukan evaluasi terhadap proses bisnis. Kemudian di evaluasi ketiga kita melakukan evaluasi terhadap infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian evaluasi menggunakan SPS. Jadi SPS ini apa? SPS ini adalah terkait dengan sistem existing yang dimiliki perusahaan sepatu kulit XYZ. Di evaluasi SPS ini ada tiga, jadi sistem existing yang pertama, kemudian evaluasi proses pengerjaan, dan evaluasi terkait sinergi proyek. Di evaluasi sistem existing, kita bagi dua juga, kita lakukan evaluasi yang pertama terkait strategi migrasi, kemudian evaluasi kedua kita lakukan evaluasi terkait infrastruktur yang ada, kemudian di evaluasi proses pengerjaan ada 7 sub evaluasi. Jadi yang pertama kita lakukan evaluasi pengembangan, kemudian kita lakukan evaluasi perubahan kode jika sebelumnya memang diterapkan sebuah ERP software sebelumnya, kemudian kita lakukan testing, kemudian selanjutnya melakukan custom, kemudian versi software, solusi industri, dan modul. Di evaluasi selanjutnya, yakni evaluasi sinergi proyek. Di evaluasi sinergi proyek ini kita melakukan evaluasi terhadap proyek ERP lain. Jadi selain dari ERP yang ditawarkan oleh vendor, juga ERP yang ditawarkan vendor-vendor yang lain juga. Jadi kita lakukan evaluasi mana yang terbaik. Kemudian di evaluasi kedua ada project non ERP. Jadi project non ERP ini selain software ERP, mungkin di perusahaan juga ada project software aplikasi yang lain selain ERP, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang kriteria penilaian model. Jadi ada 4 kriteria utama. Jadi yang pertama adalah ditolak, diterima, baik, dan sangat baik. Kemudian kriteria ini memiliki sub kriteria. Jadi sub kriteria 1, sub kriteria 2, dan sub kriteria 3. Di sub kriteria 1 kita ada 3, yakni lokal, sebagian global, dan global. Kemudian di sub kriteria 2 kita ada besar, medium, kecil, dan 0. Selanjutnya di sub kriteria 3 ada 3 kriteria, yakni tidak sesuai, sebagian sesuai, dan sesuai. Untuk skor engineering akan dibahas oleh rekan saya, Samsul Arifin. Selanjutnya, saya akan membahas tentang skor re-engineering. Setelah sebelumnya dibahas tentang kriteria yang akan dijadikan patokan untuk penentuan GF-nya dan juga value-value-nya, sekarang akan menentukan skor dari re-engineering. Untuk menentukan skor dari re-engineering, kita membutuhkan 3 komponen. Yang pertama yaitu adalah model perusahaan,
Yang kedua adalah bisnis proses, dan yang ketiga adalah gap di antara ERP yang baru dan ERP yang lama. Di mana persentase untuk masing-masing yaitu pada model perusahaan sebesar 33%, untuk bisnis proses sebesar 62%, dan gap sebesar 5%. Jika model perusahaan itu terdiri dari lokal dan bisnis perusahaan itu terdiri dari lebih kecil sama dengan sebagian global, sedangkan gapnya kosong, maka untuk nilai reengineeringnya tidak diterima atau ditolak. Kemudian ketika model perusahaannya kosong dan bisnis prosesnya lebih kecil atau sama dengan sebagian global atau lokal, dan kemudian gapnya kosong, maka reengineeringnya tidak diterima. Kemudian ketika model perusahaannya lebih kecil sama dengan sebagian global dan bisnis prosesnya adalah global dan gapnya kosong, maka hasil untuk reengineering itu tidak diterima. Kemudian untuk model perusahaan ketika bernilai sebagian global dan bisnis prosesnya bernilai lebih besar sama dengan sebagian global, sedangkan gapnya kosong, maka nilai untuk reengineering itu juga diterima. Kemudian ketika model perusahaan itu bernilai lebih besar sama dengan sebagian global dan bisnis prosesnya bernilai sebagian global, sedangkan gapnya kosong, maka reengineeringnya juga diterima. Kemudian ketika model perusahaan bernilai global, bisnis prosesnya bernilai global, sedangkan gapnya bernilai lebih kecil sama dengan sebagian global, maka untuk nilai reengineering akan bernilai baik. Dan kemudian untuk model perusahaan yang bernilai global, bisnis prosesnya bernilai global, dan gapnya juga bernilai global, maka untuk nilai reengineering itu adalah sangat baik. Karena ketika semuanya global, maka aplikasi atau sistem ERP tersebut bisa diterapkan di semua perusahaan. Kemudian untuk nilai core engineering dan ruang lingkup perusahaan. Setelah sebelumnya ditentukan nilai reengineering, maka selanjutnya adalah menentukan nilai dari reengineering dan ruang lingkup perusahaan. Di mana reengineering ruang lingkup perusahaan tersebut terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu adalah reengineering dan yang kedua adalah ruang lingkup perusahaan. Untuk skor engineering itu sebesar 55% dan skor untuk ruang lingkup perusahaan itu sebesar 45%. Jadi ketika reengineering bernilai ditolak dan ruang lingkup perusahaan bernilai kosong, maka untuk nilai reengineering ruang lingkup perusahaan akan ditolak. Begitu juga dengan ketika reengineering bernilai kosong dan ruang lingkup perusahaan ditolak, maka nilai untuk reengineering ruang lingkup perusahaan itu juga ditolak. Kemudian untuk nilai reengineering diterima dan ruang lingkup perusahaan lebih besar sama dengan diterima, maka nilai reengineering ruang lingkup perusahaan itu juga diterima. Dan ketika reengineering bernilai diterima dan memperoleh nilai baik, maka dan juga untuk ruang lingkup perusahaan bernilai diterima, maka untuk reengineering ruang lingkup perusahaan itu bernilai diterima. Kemudian jika reengineeringnya bernilai sangat baik dan ruang lingkup perusahaan diterima atau bernilai baik, maka untuk nilai reengineering ruang lingkup perusahaan akan bernilai baik. Sedangkan jika reengineering sangat baik dan ruang lingkup perusahaan sangat baik, maka nilai untuk reengineering ruang lingkup perusahaan akan bernilai sangat baik. Nah, di sini akan diperoleh dari skor reengineering dan ruang lingkup perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah untuk skor nilai akhir proyek. Setelah sebelumnya ditentukan nilai dari kedua kriteria, maka nilai selanjutnya adalah nilai akhir dari proyek. Nah, nilai akhir ini yang akan menentukan apakah proyek itu layak untuk kita terapkan atau tidak. Yang pertama adalah reengineering ruang lingkup perusahaan yang barusan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah SPS. Nah, di mana dari masing-masing kriteria ini memiliki persentase 50% dan 50%. Jadi ketika reengineering ruang lingkup perusahaan ditolak dan SPS bernilai kosong, maka nilai akhir dari proyek itu akan ditolak. Kemudian ketika nilai reengineering ruang lingkup perusahaan itu kosong dan nilai SPS itu ditolak,
maka nilai dari proyek akan ditolak. Kemudian ketika nilai dari reengineering ruang lingkup perusahaan diterima dan SPS-nya lebih besar sama dengan diterima, maka nilai dari proyek akan bernilai diterima. Sedangkan ketika reengineering ruang lingkup perusahaan bernilai lebih besar sama dengan diterima dan SPS-nya bernilai diterima, maka nilai akhir dari proyek akan bernilai diterima. Dan yang terakhir adalah ketika reengineering ruang lingkup perusahaan bernilai sangat baik dan SPS-nya sangat baik, maka nilai akhir dari proyek juga sangat baik. Itu tadi yang akan menentukan skor akhir dari suatu proyek ERP. Selanjutnya adalah tahap akhir dari percobaan ini, yaitu adalah melakukan percobaan terhadap 4 perusahaan berbeda yang masing-masing perusahaan tersebut menyediakan software ERP. Di mana P1 di sini lebih kepada perusahaan yang menyediakan ERP namun fokus kepada perusahaan tertentu. Yang dalam hal ini, proyek ERP tersebut hanya bisa diterapkan di dalam satu perusahaan yang menerapkan sistem sesuai dengan prosedur perusahaan tersebut. Nah, ketika software ini digunakan oleh perusahaan lain, maka software ini belum tentu bisa berjalan dengan sempurna dikarenakan software ini memakai sistem lokal yang hanya terfokus kepada satu perusahaan. Kemudian proyek yang kedua yaitu adalah semi lokal. Dalam hal ini ada beberapa modul yang mencakup lokal dan ada beberapa yang sudah bisa diterapkan sebagai global. Hal ini juga tidak terlalu baik untuk diterapkan di perusahaan sepatu XYZ dikarenakan ketika salah satu sistem itu tidak berjalan, dikarenakan dia masih lokal, maka sistem yang lain akan terhambat. Kemudian juga yang proyek ketiga yaitu sudah menerapkan metode GEF, akan tetapi tidak sepenuhnya 100% ini berhasil. Dalam arti di sini masih ada sebagian global yang mereka terapkan, tidak 100% global. Nah, mungkin ketika ini diambil, proyek yang tiga ini diambil, maka kurang 100% cocok kepada perusahaan. Kemudian proyek yang terakhir adalah proyek yang secara 100% menerapkan metode GEF. Dalam hal ini, nilai dari masing-masing kriteria yang sudah ditentukan yaitu sangat baik nilainya dan juga berbasis global. Dalam hal ini, ketika proyek ini digunakan di satu perusahaan, maka proyek ini juga bisa digunakan di perusahaan yang lainnya karena sifatnya sudah global. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Saudara Burhanuddin Hanantio. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya setelah dilakukan analisis dan pembahasan, kita menghasilkan sebuah kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama, yakni berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, metode yang ditawarkan Global Efficiency Factor dan model evaluasi yang ditawarkan ini berkontribusi secara efektif untuk membantu perusahaan dalam pemilihan implementasi ERP, terutama untuk perusahaan sepatu kulit XYZ ini. Hal ini terbukti dengan mengerucutnya pilihan ERP software mana yang akan diimplementasi oleh perusahaan. Kemudian kesimpulan kedua, berdasarkan evaluasi yang dilakukan menggunakan GEF Factor, muncul sebuah rekomendasi yakni pilihan ERP project pada P4 merupakan yang terbaik untuk diimplementasi pada perusahaan, mengacu pada penilaian pada tabel 6. Tujuan dari pemilihan implementasi ERP agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan adalah untuk mengurangi biaya dan waktu proyek, serta untuk memastikan kelancaran fungsi sistem ERP telah diterapkan ke perusahaan. Kesimpulan yang ketiga, model evaluasi ini penting digunakan dalam setiap fase proyek. Untuk mengevaluasi keadaan dari fase proyek saat ini, hal ini menjadi penting untuk penentuan masalah dan menyarankan langkah-langkah perbaikan mana yang harus diterapkan. Selanjutnya, saran
Jadi untuk ke depan, alangkah baiknya perusahaan melakukan pertimbangan yang matang sebelum mengimplementasi ERP software ke perusahaan. Salah satu saran yang bisa ditawarkan adalah melakukan evaluasi terlebih dahulu akan kebutuhan perusahaan untuk dicocokkan dengan modul-modul yang ada di ERP software. Jadi tidak langsung modul-modul yang ada di ERP software ini langsung dipakai di perusahaan. Langkah lebih baiknya dicocokkan terlebih dahulu mana modul yang mungkin akan masuk dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun metode yang bisa dipakai adalah salah satunya menggunakan metode Global Efficiency Factor ini. Hal ini sudah terbukti pada perusahaan sepatu kulit EGZ yang menerapkan metode ini untuk pemilihan ERP software. Terbukti dari hasil evaluasi yang dilakukan, muncul rekomendasi ERP software yang sesuai dengan kebutuhan. Rekomendasi, jadi dari hasil analisa yang sudah dilakukan, didapatkan sebuah rekomendasi untuk perusahaan sepatu kulit EGZ ini bahwa pilihan ERP project pada P4 merupakan yang terbaik untuk diimplementasi pada perusahaan. Hal ini mengacu pada penilaian pada evaluation tree by kriteria di tabel. Untuk paper acuan yang kita pakai, jadi yang utama adalah paper acuan dari Science Direct, punyanya Demit Topik dari Slovenia terkait evaluasi ERP project menggunakan Global Efficiency Factor. Kemudian ada paper acuan yang lain dari Ahmad Hakim, sebuah practical model untuk controlling ERP implementation. Kemudian ada jurnal terkait learning from a failed ERP implementation dari Surya Prakasa. Itu paper acuan yang kita pakai. Selanjutnya, terima kasih atas perhatian yang diberikan pada kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.